ghairul mubarrah ya, yang dikatakan pukul ya, pukul di sini artinya mukulnya ghairul mubarrah, yang pukulannya enggak melukain. Ya, jadi kan pukul lah pakai apa, kayak anduk gitu, seblet gitu. Ya, kan enggak luka tuh. Ya takut gitu. Ya kalau orang dulu pakai kedebong. Iya, bong pisang tuh, gitu. Orang dulu kan gitu. Ya, gitu. Nggak mau ngaji, nggak mau sholat gitu. Ambil tuh kedebongnya yang habis dileret tuh daunnya. Kan ada debong itu. Yang dulu anak kuat main kuda-kudaan. Nah, gitu. Ya, kalau orang dulu tuh, gitu. Pegang nih, nggak mau ngaji. Ayo, cebletin. Kayak itu. Ya, sampai tuh apa, kedebongnya tuh hancur. Gitu, ya. Nah, ya jadi dia takut gitu. Kan dulu saya itu kan nggak mubarah tuh, ya nggak duga, ya bawang pisang gitu, ya. Jangan dulu, ya. Kalau sekarang nggak ada daun pisangnya, ya kayak anduk dah gitu. Ya. Iya, dia diempos itu, ya di apa tuh dicubit, gitu. Ya. Itu biasanya tuh ibu-ibu gitu, ya nyaknya biasanya gitu. Dia nggak ngaji nggak apa ketahuan yang diempos tuh. Itu kalau abahnya biasanya pakai lebong gitu. Kalau enggak ceburinnya empang. Iya, jangan dulu tuh, ya nggak mau ngaji, nggak sholat, atau dia ngaji, dipegi digagak gituan, ya suratnya doangan. Heeh, kan ya sih gitu, ya suratnya ditaruh dan nih, iya gitu. Nah habis itu orangnya habis bayang maghrib, ya dia nggak datang, jalan. Nah begitu orang pada selesai, dia ambil pulang, ambil suratnya, ya ambil surat. Nah terus ya temennya ngadu. Ya, Haji Ansorino kagak ngaji. Gitu. Nah, abahnya tinggal bawa ya, gitu. Ya, bawa itu Anda kedebong. Gitu. Kalau lagi di main di pinggir ngempang dijorokin jemurin usake. Gitu ya. Orang dulu tuh, ya dulu kan kejam-kejam sama anak keras gitu. Ngapa? Sayang. Ya, bukannya nggak sayang, justru dengan gitu, ya. Dengan kekerasan itu, ya berarti nunjukin sayang kan, gitu, ya. Nah, kalau sekarang kan nggak boleh begitu, ya, manja. Nah, akhirnya ngelawan, gitu, ya. Udah gedenya ngelawan orang tuanya. Nah, kalau gitu kan gitu. Ya, kalau orang dulu kan nggak usah sih diomelin, dilototin aja, matinya didelikin aja udah takut. Iya, dulu kan gitu, ya bercanda nih diliatin aja gitu, ya. Nah gitu, orang dulu tuh ya kejam-kejam gitu ya. Nah, galak-galak gitu. Iya, bilang gitu kasih isyarat gitu, gitu, ya. Nyuruh kalau aja genik tuh, kalau ada kan gitu, ya. Lagi orang ini pada ngobrol sono belakang, dia bari ada ke sono, dia nggak liatin nih kipas gini aja, tung, ya, gitu, ya. Kan hanya ngobrol kan orang tua-tua waktu itu. Kan itu orang lagi pada zikir, tahlil, ya di belakang tuh pada ngobrol. Ini aja gini, wis kipas-kipas gini, gini aja, tung, ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau anak-anak tuh, ya, nanti paranin. Gitu, anak-anak aranin gitu ya, bawain sapu dah gitu ya, yang gitu ya. Nah gitu ya, nggak kasih tuh ngobrol ngapa gitu ya. Nah gitu, jadi pada takut gitu dulu anak-anak bercanda main apa di masjid takut gitu ya dulu tuh ya. Digenek gitu di masjid gitu ya. Enggak diceburin kolam gitu ya, kan gitu ya. Tuh ya, jadi orang dulu tuh ya sayang-sayang sama anaknya pada sayang gitu ya. Kalau sekarang nggak sayang, di dunia disayang tapi di akhirat nanti buat nuntut dia, ya gitu. Ya karena nanti awwalu ma yata'allaqu rajulu tuh ahluhu. Ya, yang Nabi kata tuh, yang mula-mula nanti gelantungan sama kita tuh nanti ahluhu keluarga kita. Itu, ya. Itu. Ya, di dalam apa satu hadis sampai begitu gitu ya. Sekarang kita nih kita urusin kita ibadat ngapa gitu anak kita nggak didik nggak ngapa. Nah kan kita enak tuh dihisab ngapa gitu. Nah kan kita udah enak-enak tuh duduk dah enak beres. Nah begitu kita beres diperiksa tuh anak istri kita. Nah ya begitu tanya ngapa nih nggak sholat nggak begini. Nah dijawab nggak diajarin ya sama gitu kan gitu. Nah itulah akhirnya dipanggil tuh bapak lagi enak apa lagi enak-enak duduk ya senang-senang ya karena anaknya istrinya. Nah itulah ini nyanda begitu awwalu ma yata'allaqu rajulu nanti ahluhu tuh ya anaknya itu nanti buat gelantungan pada kita ya dalam Al-Quran yang Allah inna min auladikum wa azwajikum aduwwul lakum fahzaruhu itu di Quran tuh ya Allah bilang tuh
ya gitu ya sungguhnya tuh ya nantinya jadi tuh sebagian yang menjadi musuh kita itu adalah ya azwajukum tuh ya istri kita si kamu dan anak-anak kamu tuh gitu ya innamin azwajikum wa auladikum aduwwul lakum itu menjadi musuh kamu fahzaruhu awas hati-hati tuh ya di surat at-taghabun tuh kalau nggak salah akhir surat at-taghabun tuh innamin azwajikum wa auladikum aduwwul lakum tuh ya ini sebagian daripada nanti ya anak dan istri kita itu menjadi musuh kita ya fahzaruhu awas hati-hati ya gitu ini jangan kita apa ya deminin aja ya Quran tuh kan muru auladakum bisolah ya perintahkan tuh anak-anak kamu ya untuk sholat gitu ya ya nah ya dalam surat Toha kan gitu tuh muru auladakum bisolah ya perintah anak tahu gitu ya lanas aluka rizqa ya kata Allah saya nggak suruhin kamu untuk minta rezeki nahnu narzuquka gitu kami yang bakal kasih rezeki ya gitu ya tuh ya Allah perintahkan suruh anak-anak kita tuh sholat gitu perintahin tuh ya surat Toha tuh sono nggak salah nah gitu ya tuh ya ini jangan kita demenin aja ini orang-orang dulu tuh takut jadi anaknya tuh disuruh ngaji suruh apa ya suruh belajar ya diomelin yang nggak gitu ya diceburin empang ya disebletin ya gitu karena keras itu ya gurunya juga yang ngajarin dulu keras-keras juga iya nggak bisa main seblet aja kan gitu ya hah? Iya kali dia atau kalau enggak gituan apa tuh ya bukan apa tuh apa dari apa bambu ya bambu diin kayak orang buat bikin layangan nah udah dirisin gitu nah dipegang lah buat sembari ngajarin gitu nggak bisa tet gitu ini iya iya kalam gitu tapi panjang di kalau guru kan pegangnya gitu ini gitu terus nggak bisa gitu ada main tek gitu ya enak aja gitu ya Hah? Iya gebuk setannya kan apa bukan gebuk lu gitu ya artinya kan jadi besok kan ditakut tuh bisa di atau nggak ngapalin kan jadi ngapalin sungguh-sungguh jadinya kan jadi pinter nah itulah ya nah gitu ya nah ya ini yang kagak enak ya bisa jadi apa tuh ya bisa jadi enak hanya di sini kalau Imam Ghazali tuh di sini bilang nih ya musibah ya yang perlu kita syukurin ini ya kan gitu ya musibah kan musibah tuh ya kita seblet diomelin kan musibah nggak enak nah tapi ya akibatnya jadi apa kan jadi enak nah ini syukur kan itu bagus dulu gue diomelin ya jadi gue apa ya bisa coba kalau diemelin aja terserah lu dah lu mau belajar kayak kagak kayak diemelin aja bagaimana dah tuh ya nah kemauan kita kan kan gitu ya sama aja orang dulu sama orang sekarang ya, kalau yang namanya belajar juga ya segan juga gitu ya. Ya bukannya alasan kalau gitu kalau dulu tuh wah ya gitu apanya tuh ya suasananya ya gitu masih sepi masih ngapa gitu ya kalau sekarang kan ya udah banyak ya ada TV ada HP gitu pada nggak mau belajar ya sama aja dan dulu yang main kocok main layangan banyak nah iya gitu bukannya di belajar bukannya apa bener lampunya kagak ada begini gitu ya aku kan lampu gitu lilin ya lampu bikin lampu tempel lah lampunya nggak kayak begini kan gitu ya kalau sekarang kan sarananya udah enak semua nah teman gangguannya ya beda lagi gitu kan ada HP ada TV ada macam-macam dah tuh kadang gitu kan gitu ya. Nah kalau dulu kagak ada tuh TV ini nggak ada teman main pak pale gitu. Iya, gunanya main pak pala itu tuh, main pak pala kan bisa jadi jam 10 yang itu ya. Wah. Hah? Iya kalau bulan puasa bisa begitu nyampe nyaur orang habis tarawih tuh nggak tidur. Gitu, main aja. Aduh gitu ya. Bulan puasa, bulan main yang siangnya main panggal, main kocok, main karet kan gitu mainannya, main kawaladi kan gitu ya. Itu macam-macam. Nah, sekarang kan kagak yang begitu nggak ada. Ya tapi yang begini kan, yang ini duduk aja, nggak belajar nggak ngapa, nah itulah sama gitu. Ya, zaman dulu sekarang yang kita kata wah kalau dulu sih nggak banyak gangguan nggak ngapa, tapi yang nggak belajar banyak juga kan, gitu. Nah sekarang yang begini, ya yang belajar ada, yang nggak belajar itu ada sama ya.
Nah ya, nah karena ini salah dah, kalau itu tuh memang tuh begitu, kadang karena ada HAM tuh, kan gitu, ya kebanyakan sambel. Kadang kebanyakan sambel, HAM, kepedesan, gitu, nggak boleh. Itu orang tua terlalu sayang sama anaknya, bakal nanti dituntut itu, ya bukan aja di dunia, di akhirat dia bakal dituntut lah, gitu. Ini anak jadi pada nggak bisa pinter gitu, ya. Kenapa orang tua aja nggak boleh anaknya dia, gitu. Ya seharusnya kan demenin aja biar guru yang ngajarin, yang ngapain tuh nanti dia pinter. Nih sekarang kesayangan orang tua begitu, ya. Nah gitu tuh kalau sekarang kan, itu padahal nggak boleh begitu, ya. Serahin tuh anak belajar biar lihat ini nama guru diapain gitu. Lagi kan kalau guru yang nyuruhin kan anak kan mau kan. Coba kalau orang tuanya. Ya, gitu. Orang tuanya suruh belajar nih, kerjain gitu, kagak bakal mau. Kan gitu. Coba kalau gurunya. Nah kan dia mau kerjain nih PR nih, halaman sekian-sekian. Nah sekarang guru kagak, kita suruhin nih besok pelajaran lu nih gitu. Ya, dia kagak bakal mau. Gitu. Tuh beda kan. Ya. Cuman kalau orang sekarang gitu dah, saking sayangnya sama anak gitu ya. Jangan terlaluan dah ya, kalau jalan kebenaran biarin aja ya, itu kan. Ya lihat-lihat tuh anak-anak yang di pondok ngapa zaman dulu tuh guru-guru di pondok mah nggak galak-galak. Nggak galak guru pondok padahal ya itu kalau nggak ngapal tuh kitab-kitab kan. Iya, hafal kitab tuh kalau nahu kan dari mulain kitab apa ya, ya Jurmiyah itu kan kitab apa tuh Mutamimah disuruh hafal. Nih, Tamimah tuh, oh pinggirannya, lo hafal. Nah, belum lagi entar Alfiyah, kan gitu. Ya, kan itu hafal itu. Ya, suruh kagak hafal, ya disetrap. Ya, suruh ya macam-macam, suruh nyari kayu, suruh ini gitu ya. Iya, karena apa buat didik dia gitu ya. Nah, pulang-pulang kan jadi bisa, jadi cakep. Nah, sekarang kan nggak mau gitu, jangan. Gitu. Nah, akhirnya pulang nggak jadi apa-apa juga kan. Ini anaknya antrenin kagak pinter nggak ngapa nah habis ya nggak boleh dipapain makannya juga gitu kan ya dulu kan makan apa kan siapa temunya makan kau sekarang makannya mesti apa saya enak kan gitu ya enak kan gitu kalau sekarang santrenin nih ya makannya mesti anak karena biasa dimakan di rumah pakai ayam gitu kan pakai ini gitu iya sosis apa mesti ya santan gitu juga ya kagak bakal pinter lah kalau yang begitu jangan diharapin ya nah, gitu biarin aja suno makan kayak kangkung ya kalau anak pesantren pada korengan pada kudikan emang tuh penyakit pesantren yang mana juga anu gitu mau yang cakep yang jelek gitu yang cakep gitu juga nah iya gitu yang mahal nih kita masukin kalau tetap aja tuh yang namanya orang ada gudikan gitu ini tetap itu sampai lagi yang kobong-kobong yang kobong-kobong gitu sih ya gitu piringnya juga kayak dicuci kan gitu yang kobong gitu cuma makan gue serah taruh aja ntar gila makan dicari aja di mana ada di kolam bisa aja terokin aja nasi panas-panas makan aja nggak ngapa-ngapa ngomong dari santren tanyain deh tuh kalau santren gitu gitu muah bekas orang tuh tuang tambahin lagi nggak kayak buang iya dulu iya dulu masih pakai RT iya habis nggak keburu akhirnya udah tombesan Nosan banyak yang nuangin air gitu, udah aja di situ tambahin aja air hangat. Agak ngapa-ngapa gitu. Nah kolam juga di apa kaki cuci kaki situ. Iya. Nah iya waktu kita kumur. Nah, jamnya kakinya kotor-kotor masukin aja. Iya pulang main dari sana naik ke kasih gitu masukin aja. Tuh ya. Ya. Gurunya disopet matanya sama orang tua. Iya. Orang tua kesel anaknya diomelin gurunya. Iya. Nah, itu kan begitu kan. Gimana tuh anak mau gituan. Itu mau ini. Ya kalau di taklim kan gitu. Ya di Kidan Talim tuh ada seorang apa tuh ya seorang bapak dia anak seorang raja, dia anaknya dia cantrenin kan pada seorang guru tuh. Ya begitu bapaknya lagi njunguk
Lihat guru lagi nimba air mau wudhu gitu, ya anaknya ada kagak disuruhin tuh karena guru kan nggak enak anak raja, iya mau ngerayain gimana raja. Akhirnya bapaknya marah tuh ya sama gurunya. Kenapa tuan guru tuh ngambil air nimba sendiri, suruh apa tuh mau wudhu mau apa, anak saya tuh suruhin itu, anak saya tuh suruhin biar digosokin kaki tuh gitu ya. Nah, ya, bukan jadi anak raja gitu. Gitu. Ya, akhirnya iya, gitu. Nah, akhirnya tuh anak jadi orang alim kan gitu. Ya, kenapa? Ya itulah keberkahannya kan gitu. Ya, nah, gitu ya. Jadi jangan ya kata wah anaknya anak orang kaya, anak orang ini gitu. Jangan ya, biarin aja kan gitu. Nah, itu iya. Heeh, nggak biasa kerja begitu, jangan disuruhin, yang apa. Ya kan waktu zaman apa tuh, Syekh Abdul Qadir Jilani kan ada orang tuanya marah, dia datang disantrenin anaknya gitu, dikasih tahuan anaknya dikasih makan kayak kangkung. Gitu kan. Nah, santren namanya, makan kayak kangkung apa gitu anaknya. Nah, dia orang tuanya begitu lihat masuk ke rumah Syekh Abdul Qadir Jilani di meja makannya tuh ada ayam, makanan-makanan itu tuh lauk pauk enak-enak itu, orang tuanya marah. "Tuan Syekh, ngapa kok Tuan Syekh makan begini, anak saya itu dikasih kangkung?" Kan gitu. Ya, anak saya dikasih kangkung makan begitu. Kan gitu. Apa jawab saya dekati, anak lu boleh makan begini, asal udah bisa begini nih. Jadi nanti makan tuh tulang ayam, ayam tuh makan-makan tuh dilemparin. Tuh. Ya, begitu ayam dilemparin tuh tulangnya jadi ayam. Gitu. Ya, orang tuanya diam aja. Gitu. Iya, kalau udah bisa begini nih katanya, Bali dah makan dah enak-enak gitu. Kalau belum bisa biarin. Gitu. Anaknya disuruh makan pakai enak-enak. Nah, kapan mau bisa begitu? Ya, kagak bisa tuh tulang ayam jadi ayam. Gitu. Nah, dengan dia makan kangkung, makan kayak tahu gitu. Ya, pondok-pondok sih ya gitu dah. Apalagi pondok-pondok yang nggak pakai gituan apa, emang masak sendiri. Begitu dah, apa adanya aja dah. Kangkung laku banget dah. Kangkung bayam gitu. Hah? Iya, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini jangan apa tuh gitu terlalu ini dah ya. Gitu tuh ya. Jadi anak nih gitu ya. Nah, ya gitu tuh kembali ya. Nah, terus itu ya. Jadi padorbu nih ya gitu bi awalil asli sarwani. Padorbu padorbu khairul mubarah gitu ya. Udah tuh ya. Nah, ya, khairul mubarah bi qadril hajah ya. Jadi mukulnya enggak apa tuh enggak melukai, itu sekedar hajat aja. Wa in zada ala salasi, sekalipun lebih dari tiga kali gitu pukul nggak apa-apa boleh gitu ya. Wajib dipukul tuh anak kalau udah 10 tahun kagak mau sholat alal waliyi. Ya gak apa-apa dah sekarang sih. Ya pokoknya kita gitu. Ya kayak Kiai Abdullah Syafi'i itu, Syafi'iyah bilang kita biar dia orang tua biar galakan dikit sama anak katanya. Itu ya. Jangan apa, jangan takut gitu. Kayaknya perintahin tuh masih kecil kita apa tuh ya. Nah, kita biar galakan dikit, mulut, ya, tangan gitu. Itu. Ya, Abdullah Syafi'i itu dia dulu tuh anak itu masih kecil waduh gitu. Kalau mecahin gelas itu marahnya kayak apa tahu gitu. Gitu. Ya, Abdullah Syafi'i. Ya, anaknya nih gitu. Dia pecahin nih gelas nih gitu. Ada di meja gitu pecah gelas, marah dia. Gitu. Maksudnya didik supaya lo jangan seenak-enaknya aja. Gitu. Ini di rumah. Ntar sampai lagi kalau di rumah orang. Tuh, kan gitu kan jadi jaga adab. Marah dia. Jadi kalau udah kita marahin gitu kan gitu. Ya mesti tuh didik adab gitu. Kan ada juga kan orang nggak didik adab di rumahnya di begitu di rumah orang kita ajak umpama diajak gitu bikin barang gitu habis dia. Wah gitu ya kan gitu. Ya kenapa di rumahnya nggak dididik gitu ya nggak dididik kan di rumah orang dia habis diberantak kan gitu ya orang tuanya diemin aja ya kan nggak bagus begitu ya kayak Abdullah Syafi'i itu kayak Abdullah Syafi'i gitu ya. Ah, itu pecahin gelasnya satu marahnya kayak apa tahu tuh ya kalau kita kata wah baru keras doang kan jangan begitu ya kan biasa gitu ya gitu gelas ya nggak ini ya gitu. Hah? Iya banyak pacar lagi apalagi zaman kita sekarang kan gitu nggak perlu banget kan dan gitu tapi bukan itunya
Ya, bukan itunya tuh, bukan nilai itunya, nilai pendidikannya sekarang gitu. Hah? Ya adabnya gitu. Lu jangan ya seenak-enaknya aja. Ini di rumah sendiri. Bagaimana nanti kalau di rumah orang? Kan bisa juga kebawa kan begitu. Karena di rumah tuh dimainnya begitu aja dimainin aja. Nah, ini begitu dibawa ke rumah orang kan nah geratak kan gitu pecah. Mau dikata apa? Ya, tuh, ya. Kan yang punya juga nggak berani ngomelin kan. Yang gitu. Nah, ini kan hah? Ya empat doang gitu. Tuh, gitu. Ya, itu ngajar itunya tuh, gitu ya. Kata Jablo Sapi itu gitu biar itu. Itu berarti kalau gitu tuh ya nyelamatin anak tuh, nyelamatin anak akhirat ya bukan di dunia. Gitu ya. Kalau kita kan sekarang nyelamatin di dunia. Di akhirat nggak kita selamatin. Ya, kita nggak suruh sholat, nggak suruh sembahyang kan gitu, nggak suruh ngaji. Itu kita nyelamatin di dunia kan. Tapi di akhirat ya sama juga kita jerumusin tuh anak gitu ya. Oh, ya. Nah, ya. Nah tuh ya jadi perlu tuh katanya wajib tuh sekalipun lebih dari 3 kali katanya tuh wajib tuh ya wa in zadat ya wajaba alal wali ini ya wajib bagi si wali itu memukulnya aban kana aujad dan ya baik itu bapak atau kakek katanya au nahwihuma atau lain keduanya tuh mimma maro dari yang lalu dari sono wa huwa darbu ta'dibin. Ya, ini adalah pukulan untuk mendidik gitu ya. Mendidik lit tamrini lit tamrini untuk sebagai latihan ya gitu. La darba uku batin bukan pukulan seksaan. Ya gitu ya kita itu tuh ya jadi anak nih ya dikagak apal nggak apa diomelin disetrap itu bukannya karena kita nyeksa dia kan itu didik gitu ya. Nah, ya kan gitu ya. Itu. Ya, dulu kan kita taruh tangan kotor aja suruh periksa kuku. Kan gitu. Ya, kuku gitu. Oh, gitu. Pegang garisan kan. Nah, kan gitu kan. Nah, aja gitu. Maksudnya apa? Biar lu bersih besok. Ya coba kalau didemenin aja tuh, ya kukunya panjang, hitam, apa dah kan kotor, jorok. Itu kan didikan gitu. Giliran ya umpama hari Senin wah periksaan kan kuku kan gitu. Nah, kan ada siap tuh gini. Aneh, kotor tes, ada pegang apa tuh? Ya, garisan. Ya gitu guru tuh, gitu. Hah? Alang-alang dididik alang-alang. Iya. Itu entah aja gitu lah tuh ya gitu terkadang sepatunya kan. Ya, itu kan kebersihan, ya, didik gitu ya. Jadi pukulnya itu laudor wa batin. Wa huwa masrutun bisalamatil akibah. Syaratnya yaitu menjadi selamat akibatnya itu selamat. Itu artinya enggak ngelukain gitu ya. Nah, gitu. Palau tali palwala dubihi walau muqtadan dominahu 2000. Kalau sekiranya tuh anak jadi binasa talipat tuh ya jadi rusak ya anggotanya kita pukul atau juga muqtadan berlebih-lebihan dominahu darib maka yang mukul wajib ya kena denda tuh ya itu ya tuh kalau berlebih-lebihan kama fil bajuri ala Ibni Qasim ya sebagaimana diterangkan dalam kitab Al-Bajuri ya. Nah, gitu ya. Yang kitab Bajuri nih ya ala Ibnu Qasim ya atas pendapat Ibnu Qasim sin mim itu ya. Ibnu Qasim singkatan nama. Qala Tuhfah ya berkata Ibnu Hajar ya dalam kitab Tuhfahnya ya wa akharahu Ali Sibramalisi ya gitu ya wa ukhrahu ya dan yang lainnya waktu itu patuh ya yang lainnya tuh ya itu Imam Sibral Malisi gitu wajah zama bihil Bajuri dan telah menetapkan oleh ini pendapat ini oleh Imam Bajuri wa Bujairami dan Imam Bujairami Sulaiman al Bujairami ya ada kitab Bujairami itu falau lam yupid illa bil mubarrah ya tarakahu wa ghairahu ya kalau sekiranya enggak bermanfaat nih anak dipukul nih gitu kita sabletin begitu ya tetap aja dia masih ya bandel-bandel juga gitu nah itu katanya tarakahu tinggalin ya jangan kita terusin nih kerja dia luka nggak boleh ya yarin kita sebelatan yuk ya kerjain dah belajar ya gitu kan sholat gak mau
ya udah yarin aja dah ya gitu ya wa ghairahu dan yang lain-lainnya tuh gitu ya. Nah, ya jadi jangan ditambahin lagi tuh gitu ya. Itulah ya keterangan dari ya kitab-kitab nih ya para ulama-ulama ya di dalam ya kitab-kitab nih keterangannya tuh ya. Waja'atis sholatu as-sobiyyu maka cukuplah ya sholatnya si ya anak kecil ini ya artinya sah in napiha ay asna as-shalah ya jika adalah pada tengah-tengah sholat nih ya in piha ya gitu kalau ada tengah-tengah sholat balagha itu balik dia sampai umurnya di sini dengan umur tahunnya ya gitu aubil ihtilami atau juga dia balik dengan ihtilam ngimpi ya wabian ahassa binuzulil mani fi kasbati atau dia merasa dengan turunnya tuh spermanya maninya yaitu fil kasbati di batang zakarnya parobata zakarahu maka dia ikat tuh ya nah zakarnya tuh nah itu berarti udah dewasa gitu ya dia merasa nih ya keluar mani gitu kemudian ya nah, batang zakarnya tuh ya ya diikat dipencet gitu banyak keluar nah tetap juga itu berarti udah ya udah dewasa tuh ya warobita zakarahu bihailin tuh ya diikat tuh zakarnya dengan ya hailin dengan tali dengan kainan tuh. Nah, fayajibu alaihi itmamuha maka wajib atas anak tersebut menyempurnakan sholatnya. Kama lau balagha wa huwa shaimun sama bandingannya seperti dia sampai umur balik tuh dalam keadaan lagi puasa. Nah, ya subuh tuh sebelum subuh kan dinyaur. Nah, nyaur. Nah, begitu udah sampai ya tengah-tengah tuh umpama Zohor, nah sampai umurnya tuh 15 tahun gitu atau balik tadi. Nah itu terusin puasanya, ya jangan dibatalin, ya terusin gitu ya. Nah itu ya wawasohim. Fa'innahu yajibu alaihi itmamuhu maka wajib menyempurnakan tuh puasanya. Hai sukana min Ramadan kalau puasanya itu puasa Ramadan gitu ya. Tuh ya. Hanya di sini kita sama anak tuh mesti tahu ya lahirnya ya emang kalau orang dulu kan nggak tahu tuh ya kagak apa banyak kan gitu orang dulu tuh ya teledor ya lalai itu anak lahir dilupa tuh tanggalnya ya tanggal berapa tahun berapa tuh anak udah dewasa belum ya dia nggak tahu dah ya disamain sama dia lagi kerja nunggu kerja sono tuh waktu itu udah nanyanya gimana ya hanya kalau sekarang sih bagus tuh dengan ada akte kan ya jadi ketahuan kan dengan akte tuh kelahirannya ditulis ya kalau perlu kan bukannya ya tanggal masehinya aja yang penting ikut ya apa tuh ya di sini tanggal komariannya hijriahnya ya karena nanti ukuran balik nggak baliknya itu ya hijriah ya karena anak tuh nanti kan tahun hijriah sama tahun masehi itu kan berbeda begitu mungkin hitungannya masehi belum sampai nih apa tuh ya 7 tahun nah tapi kalau komariannya hijriahnya udah sampai karena kan kalau umpama 6 tahun atau 7 tahun itu bisa ya bisa berapa bulan terus ya gitu bedanya kan nah, itu ya kan dalam setahun aja tuh kan beda ya apa tuh ya beda harinya tuh ya dari antara komaria dengan itu tuh ya antara 10 dan 11 hari tuh ya dalam setahun bedanya nah kalau 10 tahun kan bisa kalau 10 aja udah 100 hari kan iya udah berapa bulan tuh ya gitu ya 10 tahun tuh ya hanya perlu tuh dicatat wah bulan lo bulan umur itu bulan Abu Balik ini karena baru lo lahirnya umpama tengah-tengah bulan Juli umpama begitu Juni nah gitu ini baru Januari kan umpama begitu bulan gitu nah tapi komariannya hijrahnya udah sampai ya gitu hanya kalau ya komaria tuh lebih dulu gitu ya bedanya tuh hanya di Al-Qur'an tuh bilang ya gitu yang dikatakan tuh ashabul kafi kam labista qalu labisna yauman au ba'da yaum nah di sini diterangkan sama Allah balla bisa ya salah sami'ata sinina wazdadu tis'a gitu nah itu salah sumi'ati sinina 300 tahun itu apa Masehi
Nah, wadadus tis'a ditambah 9 tahun. Nah, kemarin komarianya. Jadi kalau komarianya tuh 309 tahun. Nah, kalau Masehinya 300 tahun gitu. Nah, hitung dah. Kan gitu, ya. Kan itu bedanya tuh. Ya 100 tahun, 300 tahun itu. Itu ya bedanya jadi ya gitu. Itu ya. Hanya kalau orang ya kalau kita umpama umur ya Masehinya 60 tahun, kalau komarianya udah bisa 61 atau 62 kan? Nah itu, udah 62 masuk gitu ya. Nah, ya. Nah, tuaan. Jadi kalau pakai ya, nah Komariah di Hijriah tuh. Hah? Iya, nggak ada. Iya. Iya, kalau yang ada. Iya. Nah iya, no. Nah. Ya iya. Ya kalau gitu apa? Komariah masih gitu kan? Ya. Memang mestinya begitu kita. Ya. Catat tuh 2. Jadi lahirnya anak ya, Masehinya kita catat tahun berapa, tanggal berapa. Nah, nanti apa Hijriahnya kita catat. Jadi nanti kan bisa ketahuan tuh. Ya, jangan gitu ya. Penting itu ya. Buat apa tuh? Ya. Nah, buat tanggal akhir, tanggal apa tuh? Ya. Nah, ya, tahun lahir. Ya, jadi kalangan ahli-ahli hikmah kan, ya ada satu asrar tuh, ya kalau kita tuh umpama anak nih, ya kurang apa tuh, ya nggak begitu dengerin omongan kita, bandel lah gitu istilah kita, itu tuh ya dibacain tuh Yasin tuh ya anak tuh pada hari lahirnya itu, ya insya Allah tuh Allah roba nanti itu. Ya kalau kita nggak tahu lahirnya kapan, hari apa, nah susah dah. Gitu, ya. Nah aja tuh, ya lahirnya tuh, ada tuh ya asrar tuh begitu. Ini kalau anak nih, ya kamu nih gitu nasehatin apa gini, aduh ya lawan mulu bacain Yasin, ya itu hari lahirnya. Jadi kalau umpama lahirnya hari apa nih hari Sabtu, ya tiap hari Sabtu tuh, ya dibacain. Insya Allah Allah kasih berobat tuh, ya. Itu ya itu penting ya kita nggak catat kapan ya kalau sekarang ya bagus dah udah ada akte tuh ya ada kelahiran apa orang-orang dulu nih duluan ya saya sendiri nggak tahu tuh ya akhirnya teman orang tua tahu hari Sabtu lahir saya tapi tahunnya nggak tahu gitu ya tahunnya waktu itu tanya orang tua ya bareng gue nanam pohon kelapa tuh di situ. Nah, lagi nanya pohon kelapa gimana? Dia nanya pohon kelapa gitu. Iya, itu dikata tuh waktu itu pas katanya lo lahir tuh abah lo katanya gitu nih gitu tanya tahun berapa tuh abah lo lagi apa tuh nanam pohon kelapa tuh di situ ya nanya ini gitu iya nah repot gitu kagak ketahuan jadinya gitu ya tahun lahirnya kapan kalau harinya ditahu gitu cuman tanggalnya mah tahunnya kapan inilah ya orang dulu begitu ya karena saking bodohnya kan ya mereka juga nggak apa ya nggak perhatiin gitu tanggal lahir apa ya sekarang kita dan yang udah kebelakangan ya ada gitu ya jangan tinggal tuh ya perlu kita catat tuh gitu ya waktu-waktu nanti penting atau apa gitu ya deh nah teman tuh ya nah dia yuk aja tuh ya balago tuh ya puasa tuh ya kama lau balago wa huwa shaimun tuh sama halnya seperti dia puasa dalam apa dia balik dalam keadaan puasa fa innahu yajibu alaihi itmamuhu maka wajib dia itu ya menyempurnanya haisukana min Ramadan kalau sekiranya puasa itu puasa Ramadan wa wuqu'u awwaliha naflan maka jadilah awal Ramadannya itu apa puasa sunat la yamna'u min wuqu'i akhiriha wajiban tidak menjadi apa tuh mencegah terjadinya di akhir ya puasanya ini itu menjadi wajib jadi umpama dia gitu kan nyampe lohor nih dari pagi nyampe lohor dia belum balik kan gitu nah kan dari pagi tuh kalau dia belum balik kan jadi sunat kan sunat nah kan begitu lohor ke sorenya udah balik nya sempurnain jadi dapat nilai 2 dia gitunya jangan dibatalin gitu ya nah jadi di awalnya dia dapat pahala sunat nah di akhirnya dapat pahala
wajib gitu ya. Ya, karena di akhirnya itu udah jatuh wajib gitu. Ajza'athu ya dan itu udah jadi sah tuh ya di tengah-tengahnya tuh. Walau Jumatan ya sekalipun tuh sholat Jumat ya sholat Jumat nih di waktu sebelumnya tuh ya zuhur ya masih belum balik kan belum ada hitungan ya belum masuk tuh hitungan. Nah begitu tuh sampai waktu zuhur ya balik dia masuklah kewajiban gitu ya gitu atau tengah-tengah sholat itu ya nah dapat tuh dia tuh gitu ya kalian Jumat pala duha maka enggak wajib iadah artinya menggantinya itu enggak ya umpama lagi sholat nih tengah-tengah baru 2 rakaat nah jatuh dia tuh balik ya terus yang 2 rakaat umpama zuhur gitu nah ya jadi yang 2 rakaat itu sunat yang 2 rakaat wajib jadi enggak perlu ya diulang lagi nanti gitu ya nah yu'iduha tuh ini ya iza minha farad apabila dari sholatnya itu selesai ai pala yajibu alaihi i'adatuha artinya enggak wajib bagi anak tersebut itu mengulang sholatnya kama lau balagha ba'da fi'liha sama seperti dia balik sesudah kerjainnya itu sholat nah bihilafil al hajju beda dengan haji ya kalau haji itu fayajibu alaihi i'adatuhu. Kalau haji wajib ngulangnya. Waktu itu dia diajak pergi haji masih belum balik. Ya, diajak pergi haji. Nah, begitu dia balik berarti dia wajib pergi haji lagi. Karena tadi yang belum balik itu hanya sunnah aja kan. Diajak kan banyak orang pergi haji gitu. Ya, yang duitnya banyak. Ya, gitu biasa kalau orang-orang sono tuh, orang luar kan. Ya, gitu kan banyak tuh bawa anak tuh kalau haji kan. Anaknya nyadang sembari apa tuh tawaf digendong ya didungkling sini pahanya ya gitu kan ya laki perempuan atau dibawa tuh ya waktu haji nah itu dia masih kecil ya dia tuh belum wajib dia gitu ya nah begitu dia dewasa nah berarti dia wajib ngulang jadi nggak cukup dulu dulu waktu masih kecil gua ya umur 10 tahun diajak tuh haji ya nggak gugur ya karena wajib haji itu ya udah dewasa gitu ya. Nah ya. Li'anna wujubaha fil umri maratan karena wajib haji itu seumur hidup sekali gitu ya. Nah, yang tadi itu masih anak-anak belum itu. Pas habis dia bikin haji nih. Lagi bikin haji masih belum balik. Selesai bikin haji balik. Kan tinggal dia ke Madinah apa tuh nanti wajib ulang lagi balik lagi ulang lagi iya belum pergi belum laksanain haji karena kalau dia mau bikin lagi kan hukumnya udah udah waktu hukumnya nah iya Arafah hukum gitu nah kecuali kalau belum hukum masih ada malam dah gitu ya malam dia sampai balik nah ya dia udah habis hukum nih lagi pergi ke apa tuh ke Mina umpama lagi mau ngelontar tuh kan gitu mau halal tuh nah sampai balik nah dia bisa balik dulu sono kan masih keburu kan ya karena tuh waktu hukum itu kan sampai subuh nah dia kan bisa balik ke sono nah dihukum taran sono dia udah ke Arafat asal sampai nah gitu nah bisa tuh kalau gitu ya nah gitu kalau malam gitu nah kalau siang ya berarti udah habis waktu hukumnya tuh gitu ya nah tuh ya liana tuh Pasturito wuku'uhu fi halil kamali maka diharapkan terjadinya itu pelaksanaan haji itu dalam keadaan sempurna bihilafis sholat beda dengan sholat kama fil bajuri sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Bajuri ala Muhammad Qasim ya ala sin mim itu ya Muhammad Qasim ya pendapat ya Imam Muhammad Qasim tuh ya nah inilah ya jadi kewajiban tuh anak tuh ya. Jadi kalau dia udah sampai umur ya 7 tahun ya udah mau mayit jadi bapak tuh disuruh ya perintahin anak untuk sholat. Nah kalau udah 10 tahun dia nggak mau wajib tuh ya dipukul ya dikasih ancaman. Nah gitu ya. Tuh ya ini kewajiban orang tua ya bapak atau kakek atas sono atau orang yang diwasiatin ya gitu ya
Nah, jangan ya minin aja karena itu kewajiban itu. Kalau kita nggak ajarin, ntar kita lah yang dituntut sebagai orang tua. Nah, kalau kita udah serahin ke apa tuh, ke sekolah, ke madrasah, kemana. Nah, di sekolahan nggak diajarin, balik lagi sama mbaknya. Gitu, jangan kata kan gue udah sekolahin dia. Ya udah sekolahin, udah santrenin gitu. Kok nggak bisa sholat gitu ya. Nah, salah. Kita wajib ngajarin ya kalau sono ya nggak lepas begitu aja dasar udah sekolahin tuh sekolahan gitu ya jangan gitu ya berarti tetap balik lagi orang tua tuh gitu ya jangan ngandelin sekarang kan kurikulum nggak ada ke situ kan iya gitu hah Iya sekolah kita ajarin sholat duha, gerakan sholat gitu. iya Kita juga ada WA ke orang tuanya gitu. Kalau anak subuh bangunin sholat Sekolah ditanya anak dari misalnya 30 paling yang salah 10. nah iya ya kalau di jujur enak iya jujur sih kalau MI gitu ya. Iya masih Apa artinya masih kecil. Enggak. Bapak ibunya kagak nyuruh, itu jadi kendaraannya. Nah iya, biarin aja itu kan di luar kontrol kita kan. Iya, Kalau itu kan kalau di rumah kan kayaknya kontrol orang tua kan. Ya bukannya guru. Nah kalau guru kan tugasnya di sekolahan. Kita di sekolah, kita wajib. Nah ya kita wajib kita tanya sih nggak apa-apa. Kewajiban kita. Hanya kita kasih apa tuh peringatan kepada orang tua. Kita bilangin, ibu jangan ngandelin di sekolah. Sekolah kan kalau sholat apa tuh zohor mungkin kan. Iya, nah kewajiban saya di sini. Nah di luar itu kan, nah gitu saya udah ajarin kan gitu ya. Itu orang tua. Ini kalau orang tua agak gitu nggak repot juga. Ya, emang tuh anak 24 jam ada sama kita kan agak. Ya kecuali kalau pesantren. Nah pesantren emang ada dalam lingkungan kan. Ya ketahuan. Nah kalau sekolah kan ada waktunya. Gitu ya. Hanya kita gitu. Hanya perlu lah ya kita ajarin gitu. Hanya perlu kita ajarin ilmu yang bermanfaat sama dia tuh anak itulah. Ya kita ajarin lu wudhu, sholat, ya baca Quran itu. Ya dari dasar tuh dari kelas 1 tuh. Gitu. Ya, ini guru kelas 1 tuh udah ngajarin begitu tuh paling berjasa kan. Itu pahalanya gede tuh dia. Gitu. Ya. Paling gede gitu. Kenapa? Itu dia kalau dia bisa tuh kita ajarin baca Quran, Fatihah tuh baca enggak usah yang banyak-banyak dah. Ke sono pokoknya Fatihah aja dia bisa kan udah wajib sholat tuh. Nah kita ajarin sholatnya dari wudhunya apanya biar benar sholatnya. Udah tuh sampai dia gede kita dapat pahala terus tuh. Ini sebilangan napes tuh anak ya kita dapat nilai itu ya. Nah, dulu ada temen tuh orang Padang kayak gitu. Dia temannya tuh ngajari kan di kelas maunya di kelas 1 aja. Ya, kagak mau dia di kelas yang lain kayak gitu. Waktu itu dia diangkat jadi pegawai negeri, mau jadi apa tuh? Ya, mau jadi kepala sekolah diogah. Ya, kenapa kalau sekolah kalau kayak jadi kepala sekolah katanya kagak punya manfaat katanya. Teman paling nyuruh-nyuruhin doang katanya. Kalau saya di kelas kan turun saya punya manfaat gitu. Saya ajarin tuh anak-anak dulu sholat apa semua. Saya punya andil di situ katanya. Kalau saya jadi kepala sekolah, ya kita kan nyuruh-nyuruhin doang kan. Ngajar kagak. Apaan saya dapat apaan katanya. Gitu. Nggak mau dia itu tuh dulu waktu lagi ngajar tuh ada teman tuh cerita yang namanya di Padang. Ya, jangan dari jadi kepala sekolah gitu. Kagak mau. Gitu Kak, saya mau ngajar di kelas 1 aja. Gitu ya. Kan gitu. Karena tuh modal dari awal kan. Iya, nah kan diajarin bagian agama kan, sholat apa semua, baca Quran, dia jadi guru kelas di situ kan. Nah berarti kan dia semua tuh kan gitu, begitu dia naik kelas 2, kelas 3 kan dia udah sholatnya udah bener kan. Nah terus kan gitu, gitu ya, itu harapan dia gitu, kayak gitu ya, bagus karena dia pengen apa tuh, ya punya andil sama anak tuh dapat ya nilai pahala begitu ya. Kalau saya kepala sekolah kan cuma nyuruh-nyuruhin doang, nggak ngajar nggak ngapain katanya gitu. Dulu tuh gitu ya. Nah wis ya sampai situ lah. Nanti tanda-tanda buluk nih. Alamatul bulugi fi unsa zakar ayak mula fisini khamsata asar gitu ya. Wal ihtilamu fihi malitis atin wa khaidun unsa misluhu fisanati pakum bihi khunsa maniyuhu sa'a min zakarin wa khadamin farjin ma'a ya.
tanda-tanda balik ini ya, alamatul buluk wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu taala wa daman naf'a bilum fid dharaini amin. Qala halaman 67 kan ya. Nah, ya di bawah tuh ya. Dalam kurung. Qala al-faqihu ya Abu Lis As-Samarqandi radhiyallahu taala anhu. I'lam annal kibra min akhlaqil kupari wal fara'ina wa tawadu'u min akhlaqil anbiya wassalihin li anna Allah ta'ala wasafal kupara bil kibri faqala innahum kanu iza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun qala wa qaruna wa fir'auna wa hamana ya laqad ja'akum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin wa qala innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wa qala udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha babi sama sual mutakabbirin wa qala innahu la yuhibbul mustakbirina wa qad madahullahu ibadahul mu'mini bitawadu'i wa qala wa ibadur rahmanil lazi yamshuna alal ardi hauna yakni mutawadiina wa madahahum bitawadu'ihim wa amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bitawadu'i wa qala wahfid janahaka lil mu'minin wahfid janahaka limanit taba'a minal mu'minin gitu ya. Ya, lanjutan bacaan kita masih bab takabur nih ya, bab sombong gitu ya. Nah, di sini lanjutannya qala al-faqih ya, berkata al-faqih Abu Lis As-Samarqandi nih radhiyallahu anhu. I'lam ketahui olehmu anal kibra min akhlaqil kufar wal fara'inah. Ya, ketahuilah olehmu bahwa kibir itu, sombong itu adalah akhlak orang kafir. Ya, dan akhlaknya Firaun. Ya, fara'inah itu Firaun. Gitu. Ya, jadi kalau orang-orang kafir itu selalu sombong gitu kan. Nah ya, dan juga orang apa tuh Firaun kan sombong ya kepada Nabi Musa tuh ngaku jadi Tuhan kan gitu ya. Wa tawadu'u min akhlaqil anbiya wassalihin. Kalau tawadu itu akhlaknya para nabi dan orang-orang soleh gitu. Li'anna Allah ta'ala wasafal kufara bil kibri. Karena sungguhnya Allah tuh mensifatin orang-orang kafir dengan kesombongan. Faqala Allah berfirman innahum kanu ya sungguhnya mereka tuh orang-orang kafir izaki lalahum apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun apabila dibilang tuh kepada orang-orang kafir ucapkanlah kamu kalimat la ilaha illallah nah mereka tuh enggan yastakbiruna mereka tuh sombong nggak mau ngucapin. Waqala dan Allah berfirman lagi innal ladzina yastakbiruna an ibadat ya atasan waqala ya dan kata lagi ini Allah waqaruna wa fir'auna wa hamana Qarun Fir'aun ya Haman ya ini anak buah ya Fir'aun semua ya Qarun ya gitu ya orang kayanya ya gitu ya orang kayanya Fir'aun tuh bendaharanya ya si Qarun. Nah ya Haman tuh ya kalau kita budigarnya
ya. Nah, pengawal, ya, pengawalnya Firaun tuh si Haman gitu. Nah, Firaun tuh jelas, ya, yang ngaku tuh, ya, ya Tuhan tuh. Nah itu si Korun, Fir'aun dan si Haman laqad ja'ahum Musa bil bayyinati, sungguhnya ya datang kepada mereka tuh oleh Nabi Musa dengan penjelasan-penjelasan, dengan mukjizat-mukjizat, fastakbaru. Maka mereka tuh semua sombong, nggak mau nerima, ya. Kan yang dinamakan sombong itu batrul haq, ya, nolak kebenaran tuh batrul haq tuh namanya tuh sombong. Ya mereka nggak mau tuh dinolak tuh, ya fil ardi di muka bumi ini, ya wa makanu sabikin, tidaklah mereka tuh masuk orang-orang yang ya sabiku nafil khairat, ya yang lebih ya apa yang buru-buru untuk melaksanakan ya kebaikan, ya mereka nggak mau, ya. Nabi Musa datengin dengan macam-macam mukjizatnya, 9 macam mukjizat, ya. Nabi Musa tuh bawain kepada apa tuh, ya kepada Firaun, kagak juga emang, ya dia nggak mau kan gitu, ya macam-macam kan, ya dikasih tuh ya balang, ya kan gitu, dara, ya macam-macam tuh ada 9 macam tuh, ya. Nah tetap aja dia nggak mau tuh gitu, ya. Nah itulah ya sifatnya tuh, ya. Nah si bikin waqala, dan Allah berfirman lagi, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, ya sungguhnya orang-orang yang sombong tuh ya dari hambaku, saya dahuluna, mereka bakal masuk jahannama, ke dalam neraka jahanam, dakhirina, itu selama-lamanya. Waqala, dan Allah berfirman lagi, udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha, masuklah kamu ya sekalian ya ke neraka jahanam, hal keadaannya kekal di dalam neraka. Pabi sama sual mutakabbirin, maka seburuk-buruknya tempat ya buat orang yang takabur itu adalah neraka jahanam gitu. Wa qala innahu la yuhibbul mustakbirin, ya. Allah berfirman sungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Wa qad madahallahu ibadahu lil mu'minina bitawadu'i, sungguhnya Allah memuji hambanya itu orang mukmin yaitu dengan tawaduk, ya. Allah puji tuh hambanya yang mukmin dengan tawaduk. Faqala, kata Allah, wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna, ya hamba Allah tuh Ar-Rahman yang mereka itu yamshuna 'alal ardi, mereka jalan di muka bumi ini ya hauna, ya itu dalam keadaan ringan-ringan aja, enak-enak aja, yakni mutawaddiina, ya artinya mereka itu dalam keadaan tawadhu. Wa iza khatabamal jahilun qalu salama, ya. Jadi kalau ada orang-orang tuh ya mencela, mencaci maki, dibilang salama, salama, dimaafin gitu. Wa madahum bitawaduihim, dan Allah puji tuh ya dengan tawaduknya mereka. Wa amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bitawadu, nabi Allah perintahkan nabinya tuh ya untuk tawaduk. Faqala, firman Allah, waqfid janahaka lil mukminin, ya tundukin tuh sayap kamu, ya kiasan ya kata sayap pundak, ya tundukin tuh pundak kamu, ya jangan begini tuh angkat pundak, nah gitu, ya tundukin pundak gitu, ya. Nah lil mukminin, kepada orang mukmin. Wahfid janaha kalimanit taba'aka linal mukminin, nah tundukin tuh sayap kamu ya kepada orang yang mengikut kamu dari kalangan orang mukmin gitu, ya. Tuh ya Nabi disuruh ya tawaduk. Wa madahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya nabi khalqihi, ya dan juga ya memuji tuh Nabi SAW dengan makhluknya, ya dengan hambanya ini faqala wa innaka, Allah ya memuji Nabi itu kepada makhluknya ini, faqala wa innaka la'ala khuluqin azim, ya bi khuluqihi, ya khuluq tuh artinya dengan akhlaknya, ya bukannya makhluk, ya dengan akhlaknya. Allah memuji Nabi dengan akhlaknya Nabi. Faqala, Allah bilang, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau ini ada pada akhlak yang sangat besar, sangat tinggi itu, ya.
Wa kana khuluquhu, dan adalah akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tawadu, tawadu'a, akhlaknya Nabi itu tawadu. Li'annahu, karena sungguhnya Rasulullah itu li'annahu, karena sungguhnya ruya fil khabari, maka sungguhnya diriwayatkan dalam hadis, innahu kana yarkabul khimara, sungguhnya Rasulullah tuh pernah naik khimar. Wa yujibu da'watal mamluki, dan Nabi menerima, memenuhi undangan raja. Nah, pasabata, maka ditetapkan di sini annat tawadu amin ahsanil akhlaki, bahwa tawadu itu adalah termasuk akhlak yang paling mulia, yang paling bagus gitu Wakana, gitu. Wakana salihuna min qablu min kibali akhlakihim atawadu, dan adalah orang-orang soleh dari sisi akhlaknya mereka itu adalah tawadu. Nah, pawajaba alaina antak yaqtadiya bihim, maka wajiblah bagi kita ini untuk mengikut tuh kepada salafus soleh, gitu, orang-orang soleh tuh ikut kepada mereka tuh radhiyallahu taala anhum. Wa zukira anna Umar bin Abdul Aziz rahimallahu taala annahu ata zata lailatin daipun, diriwayatkan, disebutkan di sini bahwa Umar bin Abdul Aziz rahimallahu taala bahwasanya pada suatu malam kedatangan tamu gitu. Palamma sholal isya'a, setelah dia salat isya, wa kana yaktubu syai'an, dan dia Umar bin Abdul Aziz ini biasa nulis sesuatu. Wadaipu indahu, sedangkan tamu itu ada di sisinya. Kada siraju ayyan topi'a, nah hampir-hampir tuh lampunya tuh mati. Faqala daipu, maka berkata nih si tamu, ya Amiral Mukminin, akumu ilal misbahi, hai Amirul Mukmin, saya bangun nih untuk memperbaiki lampu. Ini lampu udah mau mati, mau nambahin minyak gitu Fa aslahuhu, maka saya akan perbaiki. Qala, kata Umar bin Abdul Aziz, laisa min muru'atir rajuli ayyastamila daipahu. Nah gitu Maka kata Umar bin Abdul Aziz nih, tidaklah termasuk muru'ah, muru'ah itu akhlak yang baik, itu seseorang ayyastamila daipahu, itu memperlakukan si punya tamunya. Jadi nggak termasuk tuh akhlak tuh cakep orang itu kalau tamunya disuruhin ngapain gitu Nah itu, jadi Umar bin Abdul Aziz kerjain di sendiri gitu dia nggak kasih tuh kalau gitu Pa'an bahal gulamu waqala la hiya awwalu naumatin namaha gitu. Nah pa'an bahak tuh itu. Nah bukan apa unabbihu lulamu kita Nah maka saya akan bangunin nih si budak, waqala, dan dia katakan la hiya awwalu naumatin namaha. Jadi si tamunya bilang gitu kan, dia tamu tadi mau mau iniin lampunya kamu kita tambahin minyak lah lagi mau mati gitu. Umar bin Abdul Aziz nggak kasih, nggak termasuk akhlak yang baik seseorang kalau nyuruhin tamunya. Nah katanya tamunya nih sekarang saya bangunin aja nih budak gulam budak nih. Nah kata Umar bin Aziz, jangan. Kenapa? Qala la, jangan. Ia awwalu naumatin namaha, dia baru tidur gitu itu nggak kasih, jangan dia karena awwalu naumatin tuh baru tidur jangan katanya dikata tuh naumaha. Faqama Umaru, maka bangunlah Umar bin Abdul Aziz, wa akhazal battata gitu pamala al misbaha,
maka diambil tuh al-batoh, ya batoh kayak gitu botol lah, botol minyak tuh gitu ya. Nah itu katanya pamala al-misbah maka diisi ya. Nah ini apa tuh lampunya tuh diisiin minyaknya tuh. Nah gitu ya. Pakola ya pakola adaibu ya kumtu linafsika ya amiral mukminin ya maka kata Doib nih bapak tamu saya siap ya wahai amirul mukminin untuk diri saya gitu ya melaksanakannya mukminin qala ya gitu ya zahabatu ya zahabatu wa ana Umar ya gitu warajatu wa ana Umar gitu kata saya Umar bin Abdul Aziz dia bilang saya pergi saya ini Umar saya pulang juga Umar juga gitu ya jadi dia saking tawadunya gitu ya jadi nggak mau ya sekarang didandanin tuh lampu di sendiri Umar juga kan nah sekarang disuruh orang Umar juga kan yang gitu artinya ya saya kerjain saya tetap Umar saya nggak kerjain ya sebut Umar juga kan gitu ya kali jadi berubah kan gitu agak gitu tuh ya saling tawaduknya gitu ya nah kalau kita kan udah punya jabatan dikit aja kan ya, udah ngesok dah kan gua ngesok nih kalau gitu jabatan ya gitu ya kita sama anak kita aja gua abak lu nih gitu iya anaknya kata gua tahu kan gitu kayak gitu ya gitu ya nah Kita tamu mau kan. Ya udah saya kerjain kalau. Iya bagus ya. Iya kita kan bagus ya terima kasih bagus semua. Gitu ya punya alasan dah gitu. Itulah ya. Nggak kenal insanu aksara sayin jadalah kata Allah emang manusia banyak aja punya alasan punya akal gitu ya dibilang gini itu manusia kata Allah kanal insanu aksara sayin jadalah ya manusia adalah orang yang paling banyak punya alasan ya ada aja bilang gini nah itu ya nah ya jadi ya palamaya wa anaya qala zahabtu wa ana Umar wa raja'tu ana Umar wa khairun nas indallahi man kana mutawadian ya sebaik-baiknya manusia ya di sisi Allah adalah orang yang tawadu itu ya kata Umar bin Abdul Aziz tuh gitu Waruya an Qais bin Abi Hazim anahu qala diriwayatkan jadi Qais bin Abi Hazim dia itu berkata lama qadima Umar bin Khattab ila Sam ya tatkala Umar bin Khattab ini datang ke kota Sam ya talaqahu ulama uha ya maka menjumpailah kepada Sayyidina Umar ulama-ulama Sam tuh ya wa kubara uha dan orang-orang besar kota Sam pakila ya maka dikatakan kepada Sayyidina Umar nih irkab hazal ya barzun ya gitu ya yarokan nas gitu ya jadi orang-orang besar situ bilang kepada Sayyidina Umar irkab hazal barzun ya naiklah ya apa tuh ya barzun tuh kuda yang bagus lah gitu ya naiklah kamu kuda tuh itu nama kuda tuh ya al barzun tuh nama kuda tuh kuda yang bagus gitu ya yarokan nas ya orang-orang nanti lihat kamu kan gitu ya bahwa Sayyidina Umar nih pakai kendaraan yang cakep gitu ya kan hebat jadinya kan nah gitu ya kundo ya yarokan nas pakola innakum tarawnal amra min hahuna innamal amru min hahuna wa asara biyadihi ila sama ya khallu sabili gitu ya kata Sayyidina Umar nih innakum tarawnal amra min hauna ya kamu lihat nih masalah dari sisi ini artinya dari sisi itu pandangan manusia gitu ya wa innamal amru min hauna sedangkan nih perintah ya urusan ini dari sana nah Sayyidina Umar isyarat dengan tangannya ke langit tuh ila sama
ya jangan dusan sono sama Allah. Kamu lihat dari sini, lihat saya nih, kalau saya naik kuda nih yang cakep begini, orang kan lihat saya oh gitu. Padahal kan tuh urusannya nanti sama Allah nih gitu ya. Nah, ini sama. Nah, khallu sabili ya, lepaslah perjalanan saya. Artinya ya, jadi jangan dihalangin ya, bebasin jalan saya nih. Gitu ya. Enggak mau tuh ya, sing tawaduknya. Waruwiya fi riwayatin ukhra, diriwayatkan dalam riwayat yang lain, anna Umar radhiyallahu taala anhu ja'ala baitahu wa ja'ala bainahu wa baina gulamihi ya manawi batun ya. Nah, ja'ala bainahu wa baina gulamihi munawabatan ya. Pakana yarkabun naqata wa ya'khuzul gulam bizihamin naqa wa yasiru miqdaru parsakin sumayan jilu wa yarkabul gunam ya'khuzu Umar bizihamin naqa wa yasiru miqdar parsakin. Nah ya, dalam riwayat diriwayatkan yang lain bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala itu menjadikan antara dia dan antara budaknya nih, gulamnya, budaknya itu munawabah itu gantian. Ya, nah gitu ya, gantian tuh ya gitu. Nah gitu, pakana yarkabun naqah, Sayyidina Umar naik nih onta, waya huzul gulam bizahamin naqah, maka budaknya pegang tali ontanya tuh ziham ya, tali ontanya. Nah waya siru miqdaro parsahin, maka dia Sayyidina Umar jalan sekedar 1 parsah ya gitu ya, 1 parsah tuh berarti 3 mil. Ya itu ya, 3 kilo, hampir 4 kilo dah ya, 3 mil tuh, karena 1 milnya tuh ukuran 1,5 kilo kan, itu ya 3 mil ya, kira begitu ya. Nah, berjalan dah tuh Sayyidina Umar, yaitu sekedar ya 1 mil tuh, 1 parsah. Palamma ya yarkabu ya yaquzul kalam yami ya wasiru miqdaru parsahin summa yanzilu, kemudian Sayyidina Umar turun. Wayar kabul gulam, maka budaknya naik gitu. Waya khuzu Umaru bizahamin naka, maka Sayyidina Umar pegang tuh tali ontenya. Jadi yang di atas onte ya budaknya tuh. Nah, jamin naka. Waya siru miqdaru parsahin, maka di jalan juga sekedar ya sekedar 1 parsah lagi. Palamma qaruba minasam, tatkala dekat kota Sam, kanat ya nau batu ruku bil gulam. Nah tatkala deket nih, udah mau deket kota Sam, itu giliran budaknya ya naik. Jadi gandengan jalan nih satu parsah ya, Umar mula-mula turun, naik budaknya jalan 1 parsah lagi, ntar gantian budak turun, dia naik lagi. Nah begitu deket kota Sam nih ya, nah gitu itu gilirannya budaknya nih. Nau batu ya rukubil gulam, parokibal gulamu, maka budaknya itu naik lah ya gitu. Wa akhaza Umar bizihamin naka ya, maka Sayyidina Umar pegang tuh tali ontenya. Pastak balahul ma fitorik, maka mendapatin tuh ya air di jalan. Faja ala Umar ya yakudu fil ma'i, maka Sayyidina Umar itu nyelam di air ya gitu. Wana luhu tahta ibitihil yusra, dan di punya sendalnya ada di ketek yang kiri itu gitu. Wa huwa akhizun bizahami nakoti, di sambil pegang ya tali onta tadi itu. Nah fakharaja Abu Ubaidah bin Jarrah, maka keluarlah Abu Ubaidah bin Jarrah nih, wa kana amiran ala Sam, maka dia itu menjadi amir ya, jadi perdana menteri dah ya di kota Sam tuh. Waqala, dan kata si Abu Ubaidah, ya Amiral Mukminin, ai Amiral Mukminin, inna uzama Asam yakhrujuna ilaika, sungguhnya pembesar-pembesar kota Sam ini mereka keluar untuk nyambut engkau, nyambut kamu.
Pala yuksinu ayyarauka ala hadzihil hal. Ya, kayaknya nih nggak cakep kalau sekiranya mereka lihat kamu dalam keadaan begini. Itu kata Ubaidah. Iya, nggak pantas. Masa seorang khalifah. Iya, gitu. Iya, nonton konten budaknya naik ya. Nah, dia sendalnya pegang sini. Ya. Hah? Iya dia habis mandi kan dari situ dapat air tuh ya layak sunu tuh katanya pala yasunu ayyaraka ala hadzilal faqala Umar radhiyallahu anhu maka berkata si Umar radhiyallahu anhu innama a'azzanallahu ta'ala bil islami sungguhnya Allah telah muliakan saya kami ini dengan Islam pala tubali min maqalatin nas maka saya nggak peduli ya omongan-omongan orang gitu ya orang mau ngomong apaan terserah dah ya yang penting Allah udah saya dihormatin dengan masuk Islam itu satu kebesaran ya Allah jadikan dia sebagai orang Islam gitu ya orang mau ngomong apaan terserah dah ya nggak pantas apa ya gitu ya nah inilah ya tawaduknya sebagai orang ya orang besar begini nih gitu ya itu ya budaknya suruh naik kok kita suruh nonton terus kan nah nyampe sono turun gitu di atas enak-enakan aja ya budak ngap-ngapan banget ya nah inilah ya tadi tawaduknya tuh Sayyidina Umar katanya gitu tuh ya nah wazukira an Salmanul Faris radhiyallahu taala anhu annahu kana amiran bil mada ini pastara rajulun min azaimiha saya sampai sini dah ya ini ya ya kalau nyupir terusin tukang supir iya gantiin gantiin supir suruh tidur dulu ngantuk ya presiden deh senomor lah kan khalifah presiden ya enggak lagi